Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Desi Nurutomo, Eskom MCS. Saya merupakan dosen program studi S1 Teknik Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Yang saya hormati, Asesor Serdos 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan bidang pengajaran pada PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Kemendikbud Ristek tahun 2022. Salah satu mata kuliah yang saya ajarkan pada Institut Teknologi Telkom Purwokerto yaitu Sistem Tertanam dan Robotika dengan kode mata kuliah IF 21449 dengan bobot 3 SKS pada program studi S1 Teknik Informatika yang diajarkan pada semester ganjil. Pada proses belajar mengajar, ada 3 elemen penting yaitu delivery, interaction, dan assessment. Delivery yaitu apa yang akan kita bawakan dalam mata kuliah yang diampu. Interaction yaitu bagaimana kita menjalin interaksi dalam proses belajar mengajar kepada mahasiswa. Assessment yaitu bagaimana kita mengukur penilaian kinerja mahasiswa secara objektif di kelas. Diskusi mata kuliah Sistem Tertanam dan Robotika ini merupakan mata kuliah yang mengajarkan mengenai implementasi sistem tertanam pada mikrokontrol dengan konsep robotika menggunakan mikrokontrol Arduino, Raspberry, dan variannya. Pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat membuat sebuah sistem tertanam berbasis robotika dari papan pengembang elektronika Arduino dan varian Arduino yang memiliki tujuan ataupun fungsi tertentu pada dunia industri. Adapun capaian pembelajaran lulusan yaitu ada 4, yaitu menguasai konsep teoritis yang memadai terkait dengan cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah yang diselesaikan dengan sistem tertanam dengan konsep robotika. Yang kedua yaitu menguasai pengetahuan dalam mengembangkan algoritma atau metode yang diimplementasikan dalam perangkat lunak berbasis komputer, mikrokontrol, dan sistem tertanam berbasis robotika. Yang ketiga, yaitu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam menerapkan sistem tertanam berbasis robotika. Yang keempat, yaitu membuat sistem tertanam berbasis robotika untuk menyelesaikan permasalahan di dunia industri. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, itu ada 4. Yang pertama yaitu mampu memahami implementasi sistem tertanam berbasis robotika. Yang kedua, mampu memahami permasalahan yang dapat diselesaikan dengan sistem tertanam berbasis robotika. Yang ketiga yaitu mahasiswa mampu menghasilkan suatu sistem dari perangkat keras Arduino dan variannya untuk membuat sistem tertanam berbasis robotika. Yang keempat yaitu mampu membuat prototipe alat berbasis robotika untuk membantu menyelesaikan permasalahan teknis yang ada di industri dengan sistem tertanam berbasis robotika. Topik pembahasan perkuliahan atau subjek PMK pada mata kuliah ini yaitu topik pertama membahas tentang sistem tertanam, mikrokontrol, dan konsep robotika. Yang kedua yaitu membahas tentang varian mikrokontrol yang digunakan untuk sistem tertanam. Yang berikutnya yaitu membahas tentang modul dan sensor pendukung mikrokontrol. Kemudian komponen mekanik pendukung robotika. Kemudian arsitektur sistem tertanam berbasis robotika. Topik selanjutnya yaitu pemrograman sistem tertanam berbasis robotika. Kemudian implementasi sistem tertanam berbasis robotika pada bidang industri. Setelah itu, mengkoneksikan antar perangkat keras, yaitu sensor, modul, dan komponen lainnya menggunakan varian mikrokontrol Arduino. Kemudian, koneksi antar perangkat keras, sensor, modul, dan komponennya menggunakan Raspberry dan variannya. Kemudian, penugasan tugas besar, yaitu membuat sistem tertanam berbasis robotika yang memiliki suatu fungsi pada dunia industri dengan menggunakan Arduino dan variannya atau Raspberry dan variannya.
Sumber pustaka yang kami gunakan ada dua, yaitu utama dan pendukung. Yang utama adalah buku Macrobet Michael tahun 2013, Beginning Arduino Edition, Yoyok Springer. Yang kedua adalah buku dari Benzi Massimo 2011, Getting Started with Arduino. Untuk pendukung, yaitu buku dari Sutarsi, Yasir, Ridwansyah, dan kawan-kawan tentang mikrokontrol. Yang kedua, Hendra, Yasir, Sutarji dengan judul Embedded System dan Robotics tahun 2017. Untuk sistem pembelajaran, kita gunakan sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu pertemuan tatap muka menggunakan Zoom ataupun Google Meet. Asinkronus yaitu melalui belajar mandiri via LMS dan kolaboratif diskusi via LMS. Untuk penilaian dan evaluasi ketercapaian CPL, yaitu kita gunakan penugasan pada CPL 1, CPL 2, penugasan 1, CPL 2, 3, penugasan 2, CPL 3, penugasan 3. Setelah itu dilakukan UTS, kemudian CPL 4, penugasan 4, 5 sampai dengan 8. Kemudian penugasan tugas besar untuk UAS. Unsur penilaian yang dinilai yaitu kehadiran dan keaktifan dengan bobot 10% yang kita ambil dari setiap kegiatan kuliahan dan keaktifan pada saat diskusi dan tanya jawab. Kemudian tugas terstruktur kita ambil pada saat pengumpulan penugasan. Setiap penugasan kita ambil penilaian dengan bobot 30%. Kemudian UTS dengan bobot 25% dan UAS tugas besar dengan bobot 35%. Untuk penentuan skala penilaian yaitu dengan range 80-100 dengan nilai A, 75-79 dengan nilai AB, 65-74 dengan nilai B, 60 sampai dengan 64 dengan nilai BC, 50 sampai dengan 59 dengan nilai C, 40 sampai dengan 49 dengan nilai D, dan 0 sampai dengan 39 dengan nilai E. Demikian pemaparan deskripsi perkuliahan yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan ada video pengajaran bersama mahasiswa di kelas. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bertemu kembali di mata kuliah Sistem Tertanam dan Robotika. Ya, untuk pertemuan kali ini adalah kita membahas tentang varian mikrokontrol sistem tertanam atau embedded system. Ya, jadi nanti kita akan bahas beberapa varian kontrol atau mikrokontrol yang akan kita gunakan pada saat nanti implementasi sistem embedded di masyarakat ataupun di industri, gitu ya. Nah, untuk mata kuliah ini di CPL, ya, di CPL-nya ini menguasai konsep teoritis yang memadai terkait cara kerja sistem komputer dan mampu merancang serta mengembangkan, ya, berbagai algoritma atau metode untuk memecahkan masalah, ya, yang diselesaikan dengan sistem tertanam dan robotika. Jadi nanti ketika implementasi, gitu ya, nanti Anda memberikan metode, memberikan algoritma pada saat pemrograman pada sistem tertanam, ya, atau di mikrokontrolnya. Dan untuk CPMK 1 di sini mampu memahami implementasi, ya. Nanti ketika sudah tahu, ya, penggunaan mikrokontrol di lapangan, gitu ya, khususnya di masyarakat, itu memahami, ya, implementasi apa sih permasalahan yang bisa diselesaikan, gitu ya, dengan sistem tertanam, gitu ya, di masyarakat dan berbasis robotika. Nah, pokok bahasan kali ini tadi, ya, jadi varian mikrokontrol dan dari sistem tertanam, ya. Nah, pembahasan pertama kali ini adalah mikroprosesor, ya. Sudah pernah tahu mikroprosesor seperti apa? Belum, ya? Oke. Jadi mikroprosesor namanya saja prosesor, yaitu pemroses, ya.
Pemproses. Seperti hanya di HP Anda, di komputer Anda itu ada prosesor ya, prosesor. Nah, dalam hari ini prosesornya mikro. Ya, mikro berarti kecil ya, kecil. Ya. Jadi mikroprosesor ya dalam hal ini untuk pemrosesan sistem tertanam gitu ya. Sebenarnya contoh-contohnya sih banyak ya untuk mikroprosesor yang kecil. Salah satunya adalah HP Anda gitu ya. Nah, ini produsennya macam-macam ya. Dari sini yang Anda tahu misalkan kalau HP Anda ada MediaTek gitu ya, ada apa lagi? Exynos gitu ya. Terus kemudian ada apa lagi? Snapdragon gitu ya. Nah, terus kemudian yang lain juga sebenarnya banyak ada gitu ya untuk alat-alat tertentu gitu ya. Alat-alat tertentu misalkan infocus gitu ya dan lain-lain itu juga menggunakan prosesor ya. Nah, di sini produsennya ada banyak ya, ada Atmel, ada Intel, ada Microchip, ada Motorola dan lain-lain yang tadi sudah disebutkan tadi ya. Jadi untuk device-device tertentu ya, prosesor itu dibuat untuk device-device tertentu yang kecil gitu ya. Makanya disebut mikroprosesor. Nah, mikroprosesor ini digolongkan ke dalam arsitektur ya. Arsitekturnya ada arsitektur 8 bit, 16 bit dan 32 bit. Kalau yang Anda kenal sekarang mungkin HP gitu ya, itu 64 bit gitu ya. Tapi arsitektur 8 bit, 16 bit maupun 32 bit sampai sekarang juga masih digunakan. Misalkan untuk pemrosesan kalkulator gitu ya, untuk pemrosesan apalagi misalkan. Ada tahu? Alat-alat kontrol ya, remote gitu ya, remote AC dan sebagainya itu juga pakai prosesor ya. Hanya saja yang berbeda adalah arsitekturnya ya. Ini berdasarkan kecepatan ya, nanti ngaruh dengan kecepatan dari pengiriman data dan sebagainya ya. Karena pemrosesan misal kalkulator gitu ya, kalkulator kan cuma single processing gitu ya, jadi hanya membutuhkan 16 bit saja tidak masalah ya. Tapi kalau sudah membutuhkan proses yang banyak, multi processing, multi programming dan sebagainya ya, kita harus membutuhkan bit yang besar ya, 64 bit. Kalau misalkan Anda sudah belajar tentang data gitu ya, jadi arsitektur 64 bit itu 64 bit data sekalian dikirimkan gitu ya. Nah, itu seperti itu ya, kurang lebih analoginya. Jadi mikroprosesor ini digolongkan menjadi 8 bit, 16 bit, 32 bit dan 64 bit berdasarkan arsitektur. Oke, terus kemudian nah, mikroprosesor dan mikrokontrol ya. Jadi ada perbedaan di sini antara mikroprosesor dan mikrokontrol. Nah, perbedaan antara pengendali mikro yang disebut dengan mikrokontrol dan pemrosesan mikro yang disebut dengan tadi yang kita bahas tadi mikroprosesor adalah berdasarkan arsitektur internalnya ya, arsitektur internalnya. Untuk mikroprosesor sendiri ya, karena hanya prosesor saja gitu ya, hanya prosesor saja, dia hanya menjalankan fungsi sebagai ALU atau Arithmetic Logic Unit ya, atau Arithmetic Control Unit ya saja, dan memerlukan piranti lain untuk memproses gitu ya, untuk memproses nanti. Jadi seperti hanya komputer Anda lah ya. Komputer Anda kalau cuma prosesor saja, apakah bisa memproses? Tidak ya. Dia membutuhkan RAM, dia membutuhkan ROM, dia membutuhkan input output ya. Input output di komputer Anda misalkan apa? Output apa? Input ada monitor gitu ya, speaker, input ada keyboard dan sebagainya ya. Dan sebagainya. Nah, itu. Kalau mikroprosesor saja itu adalah gambaran dari prosesornya saja. Ya. Dia hanya memproses ya, proses apa yang proses apa yang misalkan yang akan dijalankan gitu ya. Misalkan kalau misalkan di komputer Anda mau buka Word, Anda mau buka aplikasi-aplikasi yang lain, nah yang memproses adalah mikroprosesor. Oke. Ini ya. Jadi itu mikroprosesor. Sedangkan mikrokontrol, nah sekarang mikrokontrol ini memiliki arsitektur internal yang lengkap ya.
Yang lengkap layaknya sebuah komputer dalam ukuran kecil, ya, di mana sudah terdapat piranti pemroses mikro, ya, ada RAM-nya, ada ROM-nya, gitu ya, terus ada I/O, input output, gitu ya, ada piranti timer, ya. Jadi antara mikroprosesor dan mikrokontrol sebenarnya beda, ya. Makanya kadang ada salah kaprah, gitu ya. Makanya ini dijelaskan, ya, mikroprosesor itu apa, mikrokontrol itu apa. Jadi sebuah mikrokontrol itu adalah sebuah komputer yang sudah fix, gitu ya. Seperti hanya HP Anda lah, ya. HP Anda itu adalah produk mikrokontrol. Ya. Kalau misalkan dianalogikan sebagai komputer, ya, motherboard, prosesor, dan input outputnya. Ya. Nah, ini disebut mikrokontrol. Terus kemudian, nah, varian mikrokontrol yang akan kita gunakan dalam mata kuliah ini, ya, dalam sistem benda dan robotika, di sini ada Arduino. Arduino ada macam-macam, ya. Ini di sini kebetulan saya tampilkan yang umum, gitu ya, yang umum digunakan, yaitu ada Arduino Uno yang seperti ini, gitu ya, yang seperti ini. Terus kemudian ini juga Arduino Uno tapi tipe SMD, gitu ya. Terus ini Arduino Nano. Ini kebanyakan digunakan oleh para pelajar, ya. Tapi juga di industri juga digunakan sih, gitu ya, oleh para pelajar untuk membuat suatu prototipe sederhana lah, ya, prototipe sederhana berkaitan dengan mikrokontrol, gitu ya. Misalkan mau membuat otomatisasi apa atau membuat rangkaian robot sederhana apa, gitu ya. Nanti akan dihubungkan dengan banyak sensor, gitu ya, banyak sensor. Terus kemudian kalau robotika sendiri itu dihubungkan ke beberapa mekanik motor, ya. Di sini adalah robotika secara fisik, ya, karena ada robotika secara software, gitu ya, AI dan sebagainya, itu kan robotik, ya. Tapi robotika secara fisik karena kita bahas hardware, ya. Robotika secara fisik itu ada mekaniknya, ya. Jadi nanti ada motor servo, ada dinamo, gitu ya. Dinamo tahu nggak? Tahu, ya, yang main Tamiya dan sebagainya, gitu ya. Ya, ada motor stepper dan sebagainya, itu adalah nanti komponen-komponen pendukung untuk membuat prototipe robotika, ya. Tapi di sini ke sininya dulu, kita fokuskan ke mikrokontrolnya dulu. Jadi ini adalah pemrosesnya, ya, otak dan pemrosesnya, ya. Ini dinamakan Arduino Uno, ya. Ini Arduino Uno yang bisa dicopot, gitu ya, prosesornya. Terus kemudian ini yang tidak bisa dicopot atau SMD, ini Arduino Nano. Jadi nanti ketika Anda membuat prototipe disesuaikan dengan ukuran. Ketika misalkan Anda buat prototipe yang kecil, pakainya nano aja, ya, menggunakan 2 atau 3 sensor dan sebagainya, ya. Atau Anda menggunakan 4 sensor dan lebih, bisa menggunakan Arduino Nano dan sebagainya, ya. Itu nanti pembahasan sensor nanti di materi selanjutnya. Nah, ini untuk spesifikasi dari Arduino, ya. Jadi seperti hanya komputer ada spesifikasinya atau HP ada spesifikasinya, ya. Di sini prosesornya ini ada ATmega juga, ya. Terus yang berbeda adalah di sini flash memorinya, ya. Tentu saja setiap komputer saja itu harddisknya beda, gitu ya. Komputer ini harddisknya berapa, komputer ini harddisknya berapa, atau HP ini harddisknya berapa, RAM-nya juga, gitu ya. SRAM di sini ada 2 kilobyte, ya, kalau makanya tadi mikrokontrol, jadi kilo, ya, kecil memang, karena tadi walaupun multiprocessing tapi multiprocessing sederhana, ataupun mungkin single processing saja, ya. Seperti halnya remote itu kan cuma single processing, ya. Kalau HP Anda sudah mini komputer, ya, mikrokontrol, hasil produk mikrokontrol, sudah RAM-nya harus membutuhkan berapa? 8 GB malah skala, ya. Sekarang 8 GB. Sudah nggak terima lagi 2 GB, sekarang udah 8 GB, gitu ya. Melebihi komputer, gitu misalkan, gitu ya. Nah, tetapi di sini untuk pemrosesan sederhana hanya dibutuhkan misalkan RAM 2 KB saja, ya, 8 KB dan seterusnya. Kemudian di sini ada digital input output, ini pin out, ya. Pin out yang nanti terhubung ke misalkan ke LCD monitor atau ke sensor apa dan sebagainya, ya. Nah, itu terkait dari spesifikasi Arduino, ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Nah, ini di dalam Arduino, ya, pada khususnya
Arduino Uno di sini ada pin digital dan pin analog ya. Pin digital ini digunakan untuk nanti menyambungkan atau menghubungkan ya sensor-sensor digital ya, sensor digital, dan ini adalah pin-pin analog ini untuk menghubungkan sensor-sensor analog ya. Ya, jadi nanti ada penggolongan sensor, ada sensor digital, ada sensor analog ya. Kalau sensor analog itu ada sensor cahaya, ada sensor suhu dan sebagainya, itu masih analog ya. Terus kemudian kalau sensor digital ini ada sensor speed ya, sensor-sensor apa namanya yang sudah berupa nilai gitu ya, 1 dan 0. Kalau sensor yang sudah apa namanya outputnya gitu ya, atau masukannya ke mikrokontrol itu sudah berupa 1 dan 0, itu adalah di digital ya. Kalau masih analog itu masih berubah ke gelombang ya, masih berubah gelombang. Nah, ini untuk pin out dari Arduino. Terus kemudian untuk memprogram Arduino ya, untuk memprogram tadi mikrokontrol tadi kita membutuhkan compiler namanya ya. Compiler di sini ya namanya IDE atau Integrated Development Environment ya. Ya, jadi nanti compiler ini ya, compiler itu sebenarnya adalah media ya, media untuk membuat program gitu ya. Untuk membuat program untuk dimasukkan ke mikrokontrol. Jadi kita memerintahkan apa gitu ya ke mikrokontrol. Nah, itu kita sampaikan atau kita tuliskan di sini ya. Untuk software ini open source ya. Ya, untuk menulis upload program ke Arduino board ya. Ini jadi terbuat dari bahasa pemrograman Java. Kalau compilernya itu terbuat dari Java, tetapi untuk memprogram mikrokontrol itu Anda menggunakan bahasa C ya, bahasa C. Dilengkapi dengan beberapa banyak library yang ada ya. Nanti ketika Anda menggunakan beberapa sensor gitu ya, itu ada library yang harus Anda ambil gitu ya dari apa namanya, dari produsennya ya, produsen si compiler Arduino gitu ya. Oke, terus kemudian nah itu ya tentang compiler Arduino. Terus kemudian ada lagi varian Node MCU ya. Node MCU ini merupakan sebuah open source lagi ya. Tadi sudah open source untuk Arduino, ini open source lagi. Apa sih Node MCU? Nah, ini merupakan sebuah open source platform IoT sama dengan Arduino tadi sebenarnya ya, cuma di sini dia bisa dikoneksikan ke jaringan ya, dikoneksikan ke jaringan. Jadi makanya saya apa namanya, saya namakan platform IoT karena bisa dikoneksikan ke jaringan ya. Dan pengembangan kit yang menggunakan bahasa pemrograman Luna ya, untuk membantu dalam membuat prototipe produk IoT dan sistem benam nantinya. Oke, nah ini juga diprogram dengan menggunakan Arduino IDE tadi ya. Oke. Nah, ini adalah pin out dari Node MCU. Ini gambaran Node MCU seperti ini ya. Sama sebenarnya, ada pin input, output analog dan digital ya. Jadi nanti secara detail nanti kita akan bahas ya. Jadi di sini ada pin apa namanya, digital, terus kemudian ada pin output ya, analog gitu ya. Terus kemudian ada apa namanya, sumber arus 3,3 volt untuk mengaliri sensor. Untuk Arduino tadi juga sama ya. Jadi ada sumber arus untuk mengaliri sensor 3,3 volt dan 5 volt ya. Ini nanti akan kita bahas selanjutnya. Terus kemudian nah, varian Node MCU tadi yang digambarkan ini yang seperti ini ya, tetapi ada varian-varian banyak ini ya yang digunakan di dunia industri. Tapi pada dasarnya dia sama ya, mikrokontrol ya, terus kemudian bisa dikoneksikan ke jaringan ya. Tuh, terus kemudian sini nah ini penggunaan Node MCU yang paling banyak digunakan adalah versi dari Amiga yang tadi, yang agak besar tadi, yang hitam tadi ya. Nah, jika menggunakan versi board lain, terdapat pengaturan board pada Arduino IDE. Jadi ketika kita membuat Arduino IDE ya, nanti ketika praktek ya, ketika kita membuat Arduino IDE, kita pilih board yang akan kita gunakan atau yang akan kita program. Jadi kita sesuaikan boardnya, terus kemudian kita program berdasarkan, kalau pakai C ya pakai C tadi ya. Rata-rata sih kalau untuk
mata kuliah ini kita nanti pakai C ya, pakai bahasa C. Oke. Terus kemudian driver ya. Driver yang kita gunakan ketika kita menggunakan Node MCU, kita juga mendownload driver Node MCU. Kalau Arduino tadi ya itu sudah drivernya sudah ada di IDE Arduino. Kalau Node MCU kita harus mengunduh driver Node MCU ya. Nah, apakah Node MCU harus selalu terhubung ke internet? Tidak ya. Jadi dia bisa digunakan tidak menggunakan internet gitu ya, atau seperti hanya Arduino tadi, tidak masalah. Ya, jadi Anda bisa opsi lah ya. Kalau misalkan Anda punya Arduino pakai Arduino, Anda punya Node MCU juga pakai Node MCU, silahkan ya. Tapi di sini opsinya ketika Anda mau menggunakan jaringan, pakailah Node MCU, biasanya seperti itu. Oke. Ya. Oke. Jadi tidak selalu menggunakan internet pada Node MCU ya. Jadi bisa menggunakan WiFi ataupun lokal dan sebagainya. Oke, terus kemudian ketika kita menggunakan Node MCU, Anda bisa menghubungkan dengan cloud server IoT. Misalkan Anda data dari sensor gitu ya, terus kemudian di-view-kan kemana? Nah, di-view-kan bisa melalui ThingSpeak, bisa melalui Thinger.io, Blink, Cafe-nya dan sebagainya. Ya, nanti pada pada pertemuan berikutnya nanti akan membahas tentang cloud server dari IoT ya, karena ini juga bagian dari menampilkan data dari sensor gitu ya, seperti itu. Oke, jadi dari kesimpulan tadi ya, penggunaan mikrokontrol di lapangan itu sebenarnya sudah banyak ya, salah satunya tadi ya HP dan sebagainya. Kalau dari segi di industri kira-kira apa ya? Di industri ya, apa Mas? Biasanya di paket itu pemilahan antara alamat sama berat paket. Oke, paket, oh iya bisa juga ya. Jadi paket gitu ya, pemilahan paket gitu ya berdasarkan alamat. Kalau dari segi sensor itu biasanya ini berdasarkan ini ya, volume gitu ya, besar dan sebagainya. Ya, jadi pemilahan ini besarnya sekian, ini disortir kemana dan sebagainya. Nah, itu ditinjau tadi ya, sistem robotik gitu ya. Oke, jadi untuk pertemuan kali ini ya, asesmennya adalah nanti silahkan nanti berikan contoh ya penggunaan mikrokontrol dalam bidang atau di bidang industri ya, di bidang industri. Jadi salah satunya sudah disampaikan sama Mas ya, Mas Fajar gitu ya. Jadi di pabrik, di industri itu juga digunakan sebagai pemilah gitu ya, alat atau mikrokontrol atau pemilah barang gitu ya, mikrokontrol pemilah barang. Nah, itu salah satu contoh saja di industri. Nanti silahkan Anda mencari ya di internet dan sebagainya atau di lingkungan Anda ya, contoh penggunaan mikrokontrol di industri ataupun di masyarakat. Ini sesuai dengan CPMK 1 yang tadi sudah saya sampaikan. Oke ya, mungkin itu dulu penjelasan dari saya tentang varian mikrokontrol, dan nanti contoh-contohnya silahkan Anda searching kembali gitu ya. Ini untuk saya tugaskan dulu, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Demikian deskripsi singkat terkait pembelajaran mata kuliah Sistem Tertanam dan Robotika untuk Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Informatika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan, khususnya di mata kuliah Sistem Tertanam dan Robotika, Institut Teknologi Telkom Purwokerto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.